masuk ke dalam politik atau jabatan-jabatan yang tertinggi dari kita punya orang-orang Papua ini, kadangkala yang menjadi kekecewaan bagi orang Papua adalah orang Papua itu bisa menjual orang Papua. Bukan kita salahkan orang pendatang ya. Pendatang juga ada orang yang punya hati untuk Papua, dan orang Papua juga ada orang yang tidak punya hati untuk Papua. Mau dibilang pejabat sekalipun, mau berpolitik dan bikin spanduk segala macam, siapa yang tahu mereka punya hati? Mereka cuma nampang nama, status sebagai seorang bupati, status sebagai seorang DPR. Apa mereka pernah perhatikan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini? Jangan jauh-jauh Pomako sana. Masyarakat banyak yang hidup di dalam kemah-kemah yang mereka bikin di sana dengan mereka punya terpal kalau mau dibilang. Rumah yang memiliki rumah itu hanya sedikit orang. Apakah DPR atau bupati pernah pergi ke sana langsung terjun lapangan untuk melihat hal tersebut? Ini khusus orang Papua yang menjadi tuan di atas daerah sendiri. Apakah mereka menjadi tuan itu mereka lihat ini istilahnya sebagai rumah tadi. Sebagai seorang kepala keluarga, apakah dia ada kasih tahu rahasia yang tersembunyi di dalam kepada dia punya istri dan anak-anaknya? Belum tentu, siapa tahu dia ada lirik perempuan lain di luar sana sebagai seorang pejabat. Artinya bahwa uang-uang yang masuk itu siapa tahu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak menjadi berkat buat di dalam satu keluarga itu, kasih makan dia punya istri, anak, bahkan tamu-tamu yang datang dalam rumah itu. Siapa yang tahu? Akhirnya tamu-tamu yang di dalam rumah itu karena kelaparan, dia pergilah cari pekerjaan di luar sana yang bisa dia dapat. Akhirnya dia dapat yang lebih, dan dalam rumah tangga itu kepala keluarga jangan cemburu kalau orang lain dapat pekerjaan. Dengan dia punya hati ya, ini maksud ke dalam hati. Hati yang positif dan tulus untuk membangun daerah ini. Jadi kalau kita mau bilang bahwa pejabat bupati harus orang Papua, oke, tapi dia punya hati untuk daerah ini, untuk membangun. Jangan-jangan dia mau punya 01, 02, 03 dan esteller dan segala macamnya. Termasuk DPR yang ada juga. Jangan-jangan waktu belum jadi apa-apa, sayang masyarakat segala macam. Iya, selamat siang segala macam. Setelah jadi pejabat daerah, bupati ke DPR, ke ini orang Papua sendiri, kaca mobil tertutup dan jalan. Tidak bisa lihat masyarakat yang ada. Kenyataan-kenyataan yang ada, jadi mata duitan kalau mau dibilang di sini, tidak ada membangun daerahnya. Tidak punya hati untuk dia punya masyarakat. Bagaimana seseorang itu mau jadi gembala, sedangkan dia punya domba-domba saja jalan sembarangan kiri kanan, karena tidak diberi makan dengan baik. Seorang gembala itu harus dia merangkul dia punya masyarakatnya, dia harus merangkul dia punya domba-domba, agar bagaimana sampai domba-domba itu menjadi kenyang. Dan domba-domba, orang-orang akan lihat, oh kita harus mencontohi dari daerah ini bahwa dia punya masyarakat sejahtera. 7,5 triliun yang ada di Kabupaten Mimika ini tidak digunakan dengan baik. Sekolah-sekolah banyak di kampung-kampung sana yang belum tertata dengan baik. Makanya anak-anak di kampung-kampung sana dikirimkan ke Timika. Anak-anak Papua itu tidak ada yang goblok, semua pintar. Tapi cara mengasahnya itu yang tidak dengan tulus hati, sehingga banyak anak-anak yang terlantar dan pendidikannya tidak maju dengan baik. Ini menjadi perhatian buat kita. Jadi orang pendatang atau orang bilang orang Nusantara tuh rambut lurus ini, mereka juga ada yang punya hati untuk membangun daerah ini. Jadi kita tidak bisa punya persepsi bahwa selalu negatif terhadap orang, tidak. Ada yang punya hati untuk daerah ini, orang Papua pun ada yang punya hati untuk daerah ini, dan ada juga yang tidak punya hati untuk daerah ini. Sekian dari saya.